Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ya peserta training malam ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita patut ucapkan puji syukur yang tak terhingga Bapak Ibu, ya di mana kita selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk bisa belajar, diberikan nikmat untuk ya dapat rezeki yang berkah insya Allah bersama Best Corporation. Ya, saya Teguh Warsiko dari Bengkulu, ya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk hal-hal yang lain, tetapi insya Allah ini adalah satu pengalaman, ya pengalaman saya selama kurang lebih ini masuk tahun kelima menjalankan usaha di Best Corporation yang alhamdulillah ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tidak punya daya apapun karena Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang pada akhirnya eh, saya pribadi bisa mencapai luxury ambassador. Dan ini saya yakin sekali, ya, ini adalah peringkat yang diidam-idamkan, ya, yang diidam-idamkan para reseller base corporation syariah. Betul apa betul? Pastinya betul ya. Betul. Kenapa? Karena ya tertinggi gitu, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, bukan kami hebat, bukan pada Asep hebat. Ya, ada Pak Amir Maser, ya, yang malam ini insya Allah juga akan mengisi. Bukan, tapi karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan melalui Best Corporation yang punya sistem begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau kami dibilang hebat, saya pikir biasa-biasa aja gitu. Cuman memang kami punya impian, Bapak Ibu. Ya, kami punya impian. Sehingga apapun yang terjadi ketika pada saat menjalankan usaha ini, ya kami komitmen terhadap impian kita, bukan terhadap maaf ngomong ya mentor kita yang ngajak kita ya, tidak, tetapi terhadap apa yang akan kita capai. Itu yang kami pelajari, yang kami diajarkan sama mentor-mentor kami, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini sekali lagi tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing ya dari kota kecil Curug, Bengkulu, Insya Allah ya akan memberikan satu gambaran kenapa kok bisa ya Alhamdulillah ditolong Allah dalam waktu pencapaian Ruksuri kemarin ya berikut Corona itu 2 tahun ya Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sering-seringnya bersolawat. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya memulai usaha ini diperkenalkan sama mentor luar biasa, ya, yang orangnya awet muda, selalu 21 tahun. Makanya beliau punya HB satu Center. HB itu Hasan Basori, ya Pak Hasan Basori. 21 itu umurnya, tapi 21 plus 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 gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke Tangerang Selatan, ya itu ada daerah namanya eh, perumahan Grand Serpong 2 ya. Perumahan Grand Serpong 2 disitulah ada tempat pembelajaran namanya HB221 Center. Nah, saya diperkenalkan sama beliau. Ya, beliau tinggal di Tangerang, saya tinggal di Bengkulu, Bapak Ibu. Nah, sedikit cerita perjalanan hidup saya pernah jadi karyawan 15 tahun, Alhamdulillah. Motor nyicil, rumah gak punya, ya. Tetapi waktu berjalan saya selalu ingin punya perubahan, punya perubahan. Nah, eh, eh, singkatnya tahun 2007 ya, saya memutuskan untuk tidak jadi karyawan lagi. Tahun 2007. Karena saya punya impian, saya pengen hidup lebih baik. Saya pengen seperti orang-orang punya mobil, punya rumah bagus gitu. Tapi tidak kunjung sudah. Yang alhasil ya pada saat itu justru ya sebelum ketemu PT BES saya punya hutang 1,5 miliar. Hutang 1,5 miliar dan kondisi pada saat itu tidak punya pekerjaan, Bapak Ibu. Karena saya punya usaha di Palembang, ya tidak bisa jalan lagi karena sudah nggak ada modal dan memang
eh, kami punya apa namanya usaha bertiga tidak seiring sejalan. Yang artinya Bapak Ibu bahwa usaha di luaran kalau modalnya nggak ada, sistemnya nggak ada, ya terus kekompakannya nggak ada, barang harus cari sendiri, izin harus ngurus sendiri, ya ini sulit gitu. Apalagi sudah barang ngurus sendiri, izin ngurus sendiri, modal nggak ada. Nah itulah yang terjadi di kami. Ya kami bertiga pada saat itu pada akhirnya saya mundur. Saya balik ke Bengkulu, ya cuma kerjaan saya ternak teri, nganter anak, nganter istri gitu. Itu aja, hari-hari seperti itu. Hari-hari seperti itu dan eh, isi rumah, alhamdulillah karena saya senang jualan, terjual hampir seluruhnya ya untuk makan. Nah, pada akhirnya ya saya berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk punya satu usaha yang punya percepatan untuk bisa ya ekonomi keluarga kami meningkat. Istri saya PNS, gajinya tinggal 300.000 karena memang dipotong-potong bank, Bapak Ibu, ya. Jadi pada saat itu kehidupan kami sangat sangat miris, bahkan sempat sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya hidup dari rentenir, ya gali lubang tutup lubang intinya seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya berkat pertolongan Allah karena kami yakin bahwa ya doa-doa kita selalu pasti Allah ijabah Bapak Ibu. Doa-doa kita. Ya seringkali saya berdoa Pak Hasan nelpon. Ya tapi ya paradigma saya pada saat itu saya memang pernah Bapak Ibu. Terus terang saya pernah menjalankan bisnis yang sejenis seperti ini. Pada saat ditawarkan seperti itu jadi males gitu. Paling begitu lagi, paling begitu lagi. Jadi Pak Hasan saya tolak kurang lebih 3 bulan, ya. Tapi menjadi penyesalan sekarang gitu. Nah pada saat itu saya merasa bahwa percuma aja. Apalagi saya tinggalnya di satu daerah di wilayah yang sepi gitu. Ya, tapi setiap kali saya berdoa, kok Pak Hasan lagi. Setiap kali saya berdoa, kok Pak Hasan lagi gitu. Pada akhirnya saya menyatukan hati dan pikiran, Bapak Ibu, menyatukan hati dan pikiran saya bahwa jangan-jangan ini jawaban dari doa-doa saya. Dan saya berpikir, kalau saya berdoa, saya mau usaha, saya sudah memutuskan nggak mau jadi karyawan lagi dari 2007, tadi saya katakan, nggak, saya nggak mungkin jadi karyawan. Pada saat itu usia saya sudah 46, masih muda ya Bapak Ibu ya, lumayan lah ya, gitu. Nah, pada akhirnya saya berpikir kalau ini jawaban doa, saya kalau usaha udah nggak ada modal, ya. Terus mau ngapain lagi gitu. Pada akhirnya ya saya mencoba cari pinjaman Bapak Ibu untuk bisa join. Ya, dan alhamdulillah dapat pada saat itu joinnya masih 1 juta, dapat produknya 5 box dan masih eco racing Bapak Ibu. Ya, 2018. Nah, singkat cerita ya saya jual-jual karena tadi saya senang jualan Bapak Ibu. Saya jual-jual sampai ya orang-orang saya. Jadi untuk bertahan hidup saya jual dari pil itu satu-satu itu. Saya teleponin kawan-kawan yang punya motor, punya mobil, ini ada pil ajaib begini 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 begini. Pokoknya modal semangat, saya nongkrong di apa namanya tempat travel, supir-supir travel jual. Ya, akhirnya ada 5 orang beli semua satu 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 satu. Alhamdulillah saking semangatnya tuh Bapak Ibu. Ya, saking semangatnya. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Saya follow up 2 hari kemudian. Saya teleponin satu-satu. Saya minta nomor telepon mereka. Dan alhamdulillah saking semangatnya tidak ada satupun yang irit. Nah, ini. Ya, saya down nggak kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu? Iya, ada rasa pengen mundur gitu. Dan memang wajar gitu. Nah, ternyata pada saat itu saya telepon Pak Hasan nggak ngangkat. Ya, pada akhirnya saya ngelihat di HP 21 Center itu di grup yang aktif ada namanya Pak Zainal, yang sekarang Spray Luxury juga Pak Zainal Venom. Ya, Pak Zainal Venom ya ketawa-ketawa pada saat saya telepon. Karena beliau sudah ada ilmunya dari Pak Hasan, saya belum. Ternyata memang sukses itu butuh ilmu, Bapak Ibu. Semangat aja nggak cukup. Jadi Pak Jenderal bilang, emang cabai, cepet langsung itu. Memang ada yang seperti itu, tapi kebanyakan paling tidak bertahap. Filter pertama,
dia akan ya naikin oktan, pil kedua bersih-bersih ruang bakar, busi dan lain sebagainya. Ya, pil ketiga baru mulai penghematan kira-kira seperti itu. Dan Pak Hasan juga ngomong seperti itu. Pada akhirnya ya Pak Hasan ngajak saya untuk pergi ke Tangerang untuk belajar. Ya, tapi begitu produk habis, saya berhenti Bapak Ibu. Saya bingung, saya ajak-ajak kawan-kawan saya, ngomongnya bisnis seperti ini mah sudah biasa, sudah lama ada, nggak mungkin jalan, ya kan? Nah, pada akhirnya saya berhenti itu kurang lebih 1 bulan. Tapi subhanallah, ya pada saat saya berhenti, saya nggak ngerjain PTB, saya lontang-lantung cuma nganter anak istri lagi, Bapak Ibu, ya. Saya dengar kabar dari tetangganya Pak Hasan. Pak Hasan sudah mulai mungkin kurang apa namanya ini orang udah dimotivasi nggak jalan-jalan juga gitu ya. Pada akhirnya saya dapat informasi dari teman saya tetangganya Pak Hasan moto mobil pertamanya Pak Hasan Basori 4 bulan bisa meraih mobil nilainya 500 juta belum ada plat nomornya. Dari situ saya tersentak Bapak Ibu. Nah, saya memutuskan untuk belajar itu. Ya, saya menyadari saya nggak punya ilmu walaupun pernah menjalankan bisnis yang sejenis tapi di PTB sini berbeda. Itu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya saya pergi ke Tangerang dengan modal yang ya cukup minim, hanya berbekal uang 1 juta. Tapi saya sudah punya tekad, saya berpikir kalau Pak Hasan nyampe dapat ya Pajero dalam 4 bulan, saya setahun aja deh, ya atau 2 tahun gitu. Yang jelas kalau saya bisa memperbaiki ekonomi, saya bisa bayar utang. Utang 500 000 nggak punya pekerjaan itu sangat nggak enak, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, pada akhirnya saya berangkat terkendala lagi, Bapak Ibu, terkendala yaitu masalah eh, dana. Ternyata bis menuju ke Tangerang Selatan itu biayanya 500 ribu. Ya, untuk makan, untuk apa, nah, habis di jalan. Kebetulan saya juga merokok, cuman sekarang ini sudah ganti vape, teman-teman. Dengan produk PTB ini luar biasa, saya ganti vape, saya udah nggak beli rokok lagi. Ya, Alhamdulillah. Nah, terus cerita berlanjut, Bapak Ibu, akhirnya saya cari kenek, supir untuk nego bayar separuh. Ya, singkat cerita, ketemu, ya Allah kasih tunjuk jalan, walaupun saya harus turun, naik lagi, turun lagi kalau ada pemeriksaan. Di Linggo saya turun, di daerah Lampung ada pemeriksaan saya turun, naik lagi, pokoknya saya berdoa sama Allah untuk bisa nyampe ke sana. Nah, singkat cerita, nyampelah saya di Tangerang Selatan, Bapak Ibu, ya ketemulah Pak Hasan Basori di situ, saya langsung ngotot, Pak, ajari saya untuk sukses. Ya, pokoknya saya datang ke sini, saya berbekal minim, saya nggak punya uang, saya mau sukses Pak Hasan. Ya, pada akhirnya ada hal-hal yang disampaikan. Ya, tentunya Bapak Ibu, ini eh, bicara saya bicara awal memulai apa yang saya lakukan. Ya, kebetulan di situ ya ketemu Pak Dasep, ada Bu Marlin. Ya, nah pada saat kita ya Bapak Ibu menjalankan usaha ini, kita perlu mentor itu betul. Nah, yang enak sekarang ini adalah mentornya sudah turun seperti sekarang ini melalui media sosial Zoom yang sangat luar biasa. Kalau dulu boro-boro, saya harus ke Tangerang, kurang lebih 30 jam naik bus. Deket lah, ya kalau mau dapat miliaran tapi ya. Kalau punya impian deket Bapak Ibu, tapi kalau nggak punya impian pasti jauh. Itu bedanya. Nah, apa yang disampaikan Pak Hasan ya bahwa mengerjakan usaha ini ya pakai produk cerita aja, ngajak aja itu. Makanya Bu Ayu ya pada saya mohon izin Pak Amir Maser dan para luxury lainnya. Saya lihat tadi ada juga Ustadz Aziz Sopandi. Saya mau mempertegas sedikit pada saat saya awal ini yang dilakukan ini Bapak Ibu. Eh, ini sederhana, sederhana sekali, saking sederhana kadang-kadang teman-teman bisa lupa. Jadi ini yang diajarkan para mentor, termasuk Pak Haji Suroto, Bunda Lilis, ya, yang di atas-atas kami ada Pak Rio, para peraih luxury berkali-kali, ya, pakai produk. Kalau bicara pakai produk, ya gampang ya, tinggal aspro, tinggal buka, telan selesai, ya.
Kalau produk-produk yang biasa, paling kalau produk-produk pertanian ya mungkin kita harus belajar karena kita bukan seorang petani. Kalau saya pribadi bukan seorang petani gitu yang sekarang. Tapi pada saat itu kan produknya cuma eco racing, tinggal cemplungin aja ke tangki gitu ya, baik motor maupun mobil. Nah ini wajib teman-teman ya, banyak yang memulai usaha ini bahkan maaf ngomong belum join sudah kemana-mana, belum join sudah prospek. Ini satu kesalahan yang menurut saya ya fatal. Kenapa? Berarti dia tidak ya mengikuti arahan orang-orang sukses. Sementara kita bicara ya PTBS ini sekarang ini Bapak Ibu, ibarat Bapak Ibu mau ke rumah saya belum ngerti ya. Saya tinggal di Bengkulu, saya kasih share lokasi, saya kasih share lognya ke Bu Ayu, saya kasih share lognya kepada Sep, biar pada Sep juga ke Bengkulu nih ya. Jadi Siap. pasti nyampe. Nah hari ini luxury itu kasih share lognya loh Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu tinggal ngikutin pakai produk cerita. Nah ini, nah cerita. Banyak orang yang di sini yang kedua ini pada saat memulai pasti ada keraguan, ya nggak? Terus ada gengsi mungkin. Terus lagi apa lagi? Malu, minder gitu. Kalau saya ngomong sama kawan-kawan teman-teman tim, kalau malumu membuat kamu cepat sukses, malu aja. Kalau ragumu membuat bikin kamu cepat sukses, ragu-ragu aja. Mindermu bikin kamu cepat sukses, minder aja. Tapi kan nggak mungkin, teman-teman. Kita malu, minder, ya terus apalagi, ya, yang hal-hal yang sifatnya membuat kita nggak jalan, membuat kita cepat sukses nggak ada. Orang sukses pasti bergerak. Lagi mager nih, malas gerak gitu. Ya kita harus ya melihat lagi kepada makanya Bapak Ibu semua apa yang harus kita lakukan ketika kita malu, kita minder, kita lihat apa yang mau kita capai, untuk siapa, buat apa kita melakukan usaha ini. Kenapa saya jauh-jauh dari Bengkulu 30 jam sampai ke Tangerang? Karena saya melihat Pak Hasan waktu 4 bulan bisa beli Pajero Cash. Ya kalau saya melakukan hal yang sama, saya meyakini pasti saya nyampe. Mohon kerjasamanya kalau ada yang coret-coret. Ya, kayaknya digesek-gesek nih handphonenya ya. Oke. Iya, mohon untuk tidak coret-coret. Siap. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu di sini ada ini kan ada namanya, makanya Pak Nurholis luar biasa ya membuat satu video yang 7 poin awal untuk memulai. Biar ngerti dulu. Atau Bapak Ibu, kalau saya persingkat biasanya kepada tim-tim di awal dan saya pribadi melakukan di awal, Pak Hasan ngomong, pokoknya cerita aja. Cerita aja. Kalau konsep di saya Bapak Ibu, ada orang ya kenal nggak kenal, yang kenal pasti saya ceritain. Pokoknya dia punya napas, ya nggak ngerti duit, ceritain PTBS. Itu saya. Saya seorang mantan pengangguran yang harus cepat sukses karena kejar-kejaran dengan bank, rumahnya mau disita bank. Makanya setiap ada orang yang ya saya temui, yang kenal saya telepon, saya kunjungi, ada duit saya naik ojek, nggak ada duit saya jalan kaki di Tangerang. Kalau alhamdulillah ketemu Pak Dasep masih naik motor Mio pada saat itu. Ya ketemu Pak Jenal ngojek. Nah kami bareng-bareng Bapak Ibu. Nah pokoknya cerita. Nah cuma masalahnya Bapak Ibu ada platformnya. Yang namanya ini kan bisnis eh, apa namanya, bisnis penjualan ya, bisnis penjualan minimalnya ada yang harus dilakukan ya. Kalau saya diajarkan minimal 3 ya, kalau 3 ternyata sudah kita coba ngundang setiap hari, cerita sedikit undang, cerita sedikit undang ya, naikin 5. Kenapa kok dinaikin? Banyak orang ketika 3 udah, oh jangan-jangan nggak rezeki, jangan-jangan ini. Berarti memang kita ada batasannya, belum belum nyampe kepada kepantasan yang akan membuat orang itu hadir, Bapak Ibu. Karena ada 3 hal yang harus kita punyai pada saat kita mengundang. Yang pertama adalah menarik.
Orang akan hadir ke pertemuan ketika diundang dia tertarik, gitu. Ya, saya lebih senang kalau saya pribadi, ini pengalaman saya lebih senang cerita tentang program. Ya, program yang ada di Base Corporation ini membantu umat, ya visinya kan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Coba cek, ya Pak Haji Febrian Agung adalah orang cerdas, orang jenius, Bapak Ibu. Kenapa kok bisa bikin visi misi di Flipchart itu membantu umat terbebas hutang dan riba? Karena itu pangsa pasar terbesar di Indonesia. 95% orang kita Indonesia ini, ya mungkin di luar negeri kayak di Malaysia bisa jadi sama juga. Karena kemarin tim saya cerita juga di Malaysia seperti itu juga. 95% beli motor, beli mobil, beli rumah itu nyicil. Itu pangsa pasar terbesar. Bangsa pasar terbesar Maluku. Artinya saya melihat itu, saya diajarkan sama Pak Hasan, Pak Haji Suroto, ya, Pak Rio, terus Bunda Lilis seperti itu. Nah ini dan itu ikut dari flip chart, terus diarahkan, ya, diarahkan ke pertemuan, teman-teman. Diarahkan ke pertemuan. Biar apa? Biar dia melihat. Kok nggak bisa diklik ya? Nah, arahkan ke pertemuan. Maka dari itu, makanya teman-teman maksud saya, sorry, ya, bahwa ketika menjalankan usaha ini mudah sekali ketika ada orang yang sudah terbukti kita edifikasi namanya. Menjual nama orang yang sudah berhasil untuk mempermudah kita berhasil. Ya, jadi kalau tidak menjual nama orang yang sudah berhasil, contoh nih, ada Pas Dasep sudah peraih rumah, peraih eh, apa namanya Pajero, ya, terus Pak Hasan peraih Pajero berkali-kali, peraih rumah berkali-kali, ya, Pak Rio juga seperti kita jual, ya, kita jual untuk orang itu hadir. Nah, kadang-kadang ada yang berbicara gini, aduh, leader saya nggak mau nemenin saya nih, leader saya nggak mau bantuin nih. Nah, ini yang kadang-kadang kesalahan. Pada saat saya datang ke Tangerang, Pak Hasan sudah peraih, Pak Jero timnya sudah banyak. Kalau nemenin saya terus, misalkan nemenin, ya, karena kasihan nih, Pak Iko nih dari Bengkulu datang-datang, kalau nggak di ini, Pak Hasan nggak melakukan itu. Justru mendidik, ya, mendidik kita untuk mandiri. Ini karena orang sukses di PT Bis itu harus mandiri. Makanya apa yang saya lakukan, saya bergerak, undang, undang, undang. Umarlin juga seperti itu, ya. Pak Dasep juga seperti itu. Pada saat ngundang, sudah datang undangan kita, ya kita diam, bahasan yang cerita. Yang terbukti kan bahasan. Pak Dasep naik Mio, saya jalan kaki. Umarlin waktu itu ada mobil, mobil apa ya, pada Sepras apa apa gitu, ngangkut-ngangkut orang lah Ras, intinya, ya ngangkut-ngangkut ras. orang, ya kan. Pak Jenal ngojek. Ya itu kami diam, bahasan yang cerita, baru nanti kita follow up setelah itu. Nah, kadang-kadang orang lagi presentasi ikut ngomong, diem. Kalau saya kadang-kadang saya injek ke kakinya, diem aja dulu gitu, gantian. Coba bayangkan kalau kita lagi presentasi, ya, kita ngomong, terus mentor kita ngomong, orang yang lagi dengerin, jadi tengok, 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 tengok gitu. Kadang-kadang kan kalau belum belum di pertemuan masih masih skupnya kecil waktu itu ya, awal-awal. Jadi kita diem, setelah itu baru. Jadi kita, ya, tekan ego kita, rendahkan hati, kantongin ego dulu, ya. Biarkan orang yang sudah punya bukti yang bercerita. Seperti halnya sekarang ini di Zoom, berarti tinggal diundang ke Zoom. Ya, 3 orang setiap hari itu wajib. Kenapa? Hitungannya begini, Bapak Ibu. Kalau nggak, ya, saya diajarkan 3 kali 7 berarti 21. Probabilitas taruhlah 10% yang join, berarti seminggu bisa ada 2 orang yang join. Ya, kalau yang menjelaskan yang sudah terbukti itu, Pak, kalau saya sudah mengundang, tadi kan ada 3 ya. Pertama harus menarik. Pak, kalau saya sudah undang tapi belum belum berhasil gimana, Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Ya, yang pertama harus menarik, ya, yang kedua harus banyak, Bapak Ibu. Itu.
Menarik aja, tapi kalau nggak banyak sama kayak kita buka toko setiap setiap hari harusnya buka, ini bukanya seminggu sekali ya nggak punya pelanggan. Iklan di televisi, RCTI, rame cerita tahu-tahu iklan gitu kan. Ya terus berputar. Ada satu buku dari pakar ekonomi Amerika, Paul Zahn-Pisler, mengatakan bahwa kalau iklan sudah dilihat sama orang itu 21 kali, ya iklannya itu aja 21 kali, itu ketika kita mau beli sesuatu dan barang yang diiklankan adalah yang dilihat itu, contoh coklat gitu ya, itu akan dibelinya barang itu. Kenapa? Karena yang dilihat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi 3 kali kali 7 berarti 21, 10%. Seandainya itu belum terjadi ya bisa ditingkatkan. Berapa bulan Pak? Kalau saya ya biasanya membatasinya per 3 bulan kayak orang kerja. 3 bulan seperti apa nih hasilnya? Makanya Alhamdulillah ya berkat pertolongan Allah saya bareng pada saat itu naik panggung bareng di 3 bulan pertama sudah meraih mobil yang 150 juta. Ya karena kita ngarahin aja Bapak Ibu. Ya, jadi nanti duplikasi seperti ini yang kan pengen kita ajak dua, bantu dua gitu. Nah, apa yang dilakukan setelah orang itu join? Ya, pada saat orang itu sudah join, kita tanyakan impian mereka, Bapak Ibu. Tadi saya katakan kenapa saya berangkat dari Bengkulu sampai ke Tangerang dengan uang minim, ya naik bus sampai saya berani nggak pakai tiket resmi, artinya bayar bayar ke supir, bayar ke kenek, ada pemeriksaan turun naik, karena saya punya impian Bapak Ibu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Itu saya pegang. Saya malu kalau saya nggak bisa nyekolahin anak. Saya malu kalau saya nggak punya pekerjaan. Saya malu. Nah, makanya perlunya contoh ini si A dan si B. Si A ditanya impiannya apa, si B ditanya impiannya apa. Bu, Pak, kalau Ibu, Bapak dapat 1 miliar, ya, itu kira-kira hal terbesar yang mau dilakukan apa? Oh, saya mau ngumrohin keluarga. Oh, saya mau bayar utang. Oh, saya mau eh, jalan-jalan misalkan dan lain sebagainya. Karena impian setiap orang kan berbeda-beda. Nah, setelah masuk ke impiannya, ibu mau mencapainya mau cepat atau lambat? Pasti jawab jawabannya cepat dong. Ya, mulai buka yang namanya bongkar daftar nama. Ya, nanti pelajaran daftar nama ada di HTS, teman-teman. Ya, ini kita sedikit sharing ya karena nanti bergantian juga dengan yang lain ya. Nah, daftar nama minimal 100. Lebih banyak lebih baik, tapi minimal. Nah, jangan kurang. Ini kadang-kadang nawar, Pak, boleh nggak cuma 30? Nanti kalau bisnis seperti ini, saya katakan nih Bapak Ibu ya, saya kasih tahu, bisnis seperti ini lebih banyak yang menolak daripada yang mau. Tapi di antara yang menolak pasti ada yang mau. Di antara yang mau pasti ada yang menolak juga. Dan rata-rata probabilitasnya adalah 10%. Jadi nanti ya ketika Anda prospek tadi sehari 3, prospek sedikit undang ke pertemuan ya, cerita sedikit undang ke pertemuan. Nah, itu nanti ada probabilitasnya 10%. Nah, orang-orang yang mau itu Anda tanya. Ya, langkahnya setelah nanya impian, suruh bikin daftar nama. Pak, saya diajarkan mentor saya, ini penting. Ya, kadang-kadang kita belum dapat apa-apa, kita menggurui. Ini yang berbahaya. Jadi mulut kita bukan dari kita, tapi dari mentor yang sudah terbukti bahasanya. Saya diajarkan Pak Hasan, saya diajarkan Pak Dasep, misalkan Anda mentornya ada ajarkan Pak Jawahir. Ya, saya ngajarin kawan-kawan seperti itu biar dia tidak kelihatan menggurui. Coba kalau Anda pendidikannya maaf nih SMA, sementara yang kita prospek orang ini sarjana atau bahkan S2 gitu. Terus Anda ajari kan di situ dengan bahasa. Saya dia mentor saya yang meraih luxury dalam waktu sekian bulan, ya meraih Pajero dalam waktu sekian bulan. Caranya begini loh Pak, itu lebih baik. Sehingga orang itu akan ya, merasa tidak diajari. Nulis daftar namanya. Coba bayangkan Anda punya tim 5 kiri, 5 kanan. Semua punya daftar nama. 100, 100, 100 minimal. Berarti 500 kiri, 500 kanan. Keren banget.
Dan bisnis ini perlu minimal dua. Ini sih untuk orang-orang yang ya ya orang-orang sibuk loh, yang merasa sibuk gitu. Itu kan minimal dua. Ini kerja lelet banget nih. Ajak dua minimal dua tadi. Ya, bantu dua. Pada akhirnya jadi banyak Bapak Ibu. Kalau itu terduplikasi, Masya Allah. Kan sering kali, ini kan sering nih. Ya, ini sering. Ya, kalau terduplikasi ya 1 tahun 1 bulan sudah 4.096 orang, taruhlah ini basic semua Bapak Ibu. Gitu. Ini basic semua. Ya, sehingga Anda bisa mencapai ini. Saya alhamdulillah yang 150 juta 3 bulan. Terus Pajero pertama 9 bulan. Luxury 2 tahun. Ya, justru malah Pak Dasep duluan. Ini uniknya bisnis ini Bapak Ibu, luar biasa. Saya sama Pak Dasep bareng-bareng mengerjakannya. Pada saat Luxury Pak Dasep duluan. Sah-sah aja. Itulah PT BES luar biasanya. Ya, dan Pajero yang kedua setelah rumah kurang lebih 6 bulan setelah dapat rumah. Dan beberapa mobil 150 juta. Ya, belum banyak seperti leader-leader lain, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ditolong Allah, luar biasa sekali. Kalau motor sudah 4 kali, mobil 150 juta 4 kali, ya Pajero 2 kali, Luxury baru mau yang kedua. Nah, ini dengan konsep seperti ini. Ya, apalagi sekarang ini ditambah dengan online ya. Saya juga belajar juga dengan kawan-kawan yang bermain online luar biasa. Ya, kalau di online antara kalau kalau prospek saya melihat kawan-kawan yang online 30 orang sehari ya sampai 100 orang karena menggunakan media sosial, kadang-kadang ada yang menggunakan iklan dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang saya pribadi awal-awal ya itu ini sehingga nanti ketika Anda nyampe Bapak Ibu 1,6 miliar, Masya Allah ini uang luar biasa. Ini yang bikin orang nggak percaya. Modal 2.600.000 bisa jadi 1,6 miliar. Kalau sampainya setahun kan 139 juta. Ya, Anda setara dengan digaji 190 juta. Di luar komisi harian, mingguan, bulanan loh, Bapak Ibu. Ya, kalau meleset 2 tahun 69 juta. Kalau meleset 3 tahun masih 46 juta. Pertanyaannya layak nggak nih untuk dikerjakan, Bapak Ibu? Coba chatnya, silakan. Ya, jangan-jangan saya semangat, Anda tidur lagi. Sangat Ya, layak. baik. Ya, sangat layak. Itulah yang kenapa kami semangat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kami mengerjakan bisnis ini, ya, saya pribadi mengerjakan bisnis ini tuh ngotot, menang modal ngotot, gitu. Ya, tapi dengan ada hitung-hitungannya tentunya. Ya, kalau kita sudah punya keyakinan, Bapak, ini satu hal, ya, keyakinan itu sangat penting. Akan ada keajaiban. Timnya Bu Marlin yang saya kenal hanya Bu Marlin. Bu Marlin Monroe, saya berdoa sama Allah itu bukannya prospek, gitu. Ya, dia nelpon ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya arahkan ke Pak Hasan. Jadi pada saat saya jualan-jualan tadi nggak ada yang join, saya prospek-prospek di Bulu nggak ada yang join, Pak Hasan saya telepon, saya konsultasi, atur strategi, ya gunakan pihak ketiga. Saya pikir karena saya di Bengkulu, saya mau menggunakan pihak ketiga seperti apa? Ternyata Pak Hasan cerdas, iya kan bisa ngomong. Itu dua orang pertama saya di Tangerang itu, kanan kiri saya di Tangerang itu justru nggak ada yang saya temuin. Semua saya lempar ke Pak Hasan Basori. Jadi teman-teman jangan pakai kekuatan sendiri, pakailah kekuatan tim, terutama mentor-mentor Anda yang satu jalur sukses untuk sama-sama sukses. Ini bukti nyata, alhamdulillah saya ditolong Allah sekali lagi dan tentunya ya dengan adanya SLC. Insya Allah besok pada saya berangkat sama ada 12 orang dari Bengkulu ya SLC akhir tahun. Bu Ayu juga mungkin Bu Ayu sih di Bandung apa di Kalimantan ya. Pak Nurholis mungkin bisa ketemu. Ya, jadi itu sharing dari saya. Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya, ya saya lebih baik mungkin tanya jawab daripada Bapak Ibu mungkin eh, apa namanya melihatnya kok cepat, kok ini gitu. Prosesnya seperti apa, pola pikir juga penting karena ketika kita punya keyakinan tadi pasti ada keajaiban. Ya, di bawah saya ada Pak Dasep saya nggak kenal, Pak Iman Maulana apalagi, Pak Ube, Ustadz Ube, Pak Reza, Pak Perai-Perai Luxury, Bu Master, ya Bu Seli.
itu sekarang bersama-sama awalnya nggak kenal Bapak Ibu. Karena satu keyakinan akhirnya banyak orang ya ribuan orang puluhan ribu di ya jaringan kita. Alhamdulillah dan kami sekarang ini sudah berdelapan ya luxury ya kalau mobil 500 juta sudah ratusan ya. Oh, apalagi mobil yang 150 juta apalagi motor Alhamdulillah.